Ya, selamat datang di channel gue, Rizuki Studio, channel yang membahas tentang seluk-beluk dunia 3D modeling mulai dari pemula sampai dengan profesional. Dan untuk kalian yang nonton, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe ya. Pernah nggak kepikiran pengen kerja dari rumah, cuma bermodalkan laptop dan skill 3D modeling, tapi bisa dapat klien dari luar negeri? Kalian bisa jadi freelance 3D artist, meskipun masih pemula. Tapi gimana sih caranya? Apa aja langkah-langkahnya, dan apa aja yang harus kalian siapkan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah dan apa yang harus kalian siapkan dalam menjadi freelance 3D artist. Kita akan membahas mulai dari skill apa saja yang harus disiapkan, peralatan dan software yang akan digunakan, menentukan spesialisasi, membangun portofolio online, cara mencari klien, soft skill yang nggak kalah penting untuk dipelajari, dan yang terakhir adalah panduan sederhana dalam menentukan harga jasa desain. Gimana? Penasaran nggak? Yuk kita bahas satu-satu. Tenang, ini gampang kok. Yang pertama, skill dasar yang harus kalian kuasai. Sebelum terjun ke dunia freelance, tentu saja kalian harus mempunyai skill dasar 3D modeling. Nggak perlu jago semuanya, kalian cukup kuasai 3 hal berikut ini. Yang pertama, skill modeling, kemampuan untuk membuat objek 3D. Entah itu hard surface ataupun organik. Yang kedua, skill texturing, yaitu kemampuan memberikan warna dan material kepada objek 3D. Dan yang terakhir adalah rendering, untuk bikin hasil akhir menjadi lebih nyata. Untuk software yang bisa dipakai, kalian cukup menggunakan Blender. Kenapa? Karena dia gratis dan cukup powerful. Blender bisa mengakomodir 3 kebutuhan di atas. Peralatan dan software yang akan digunakan. Banyak yang mikir butuh PC mahal dulu buat mulai, padahal ya bener sih. Tapi kalian bisa mulai kok dengan laptop spek standar. Kenapa? Karena Blender bisa berjalan di spesifikasi laptop menengah. Lalu, kalian juga bisa menggunakan beberapa software berikut ini. Yang pertama, Adobe Photoshop dan Illustrator. Fungsinya untuk texturing manual. Apa itu texturing manual? Contohnya, saat kalian udah beres UV mapping, kalian mau kasih efek karat kah, atau tekstur kayu kah, atau tekstur logam, itu kalian bisa googling tekstur kayu.png gitu. Nah, itu nanti kalian crop, kalian sesuaikan satu-satu, nah itu pakai Photoshop atau Illustrator. Terus untuk kalian yang punya laptop spek agak menengah ke atas dan pengen coba teksturing yang lebih kompleks, kalian bisa pakai Substance Painter. Kenapa? Karena Substance Painter itu sendiri, dia bisa teksturing langsung pada 3D objeknya gitu. Jadi dia aplikasinya memang khusus untuk teksturing. Kalian bisa browsing langsung efek tanpa perlu cropping sana-sini. Tapi itu dia, aplikasinya lumayan berat. Dan yang terakhir adalah Luxion Keyshot. Buat kalian yang pusing belajar rendering, entah itu untuk lighting, setting material segala macamnya itu pusing banget, kalian bisa coba Luxion Keyshot 3D. Luxion Keyshot 3D itu aplikasi khusus untuk rendering. Kalian cukup siapkan material pada objek kalian dan ekspor ke objek atau format OBJ. Jadi nanti di Keyshot itu kalian cukup import modelnya, terus materialnya nanti itu udah ada presetnya. Kalian cukup untuk drag and drop. Untuk lightingnya sendiri itu udah otomatis, dan backgroundnya sendiri Keyshot sudah mempersiapkan beberapa background bawaan. Dan kalau kalian ingin custom background, kalian bisa download HDR. Contohnya dari website Polyheaven. Itu banyak sekali pilihan HDR yang bisa kalian download dan nanti kalian masukkan kepada keyshotnya. Yang terpenting adalah kalian konsisten untuk belajar. Masalah spek bisa belakangan. Tentukan spesialisasi. Buat pemula, penting banget punya fokus. Kenapa? Karena klien suka hire orang yang spesialis di bidang tertentu. Nah, terus apa aja sih bidang spesialisasinya? Ini dia kita bahas satu-satu. Yang pertama, game asset artist. Tugasnya itu bikin props, entah low poly atau mid poly. Itu mulai dari karakter, hard surface, atau objek-objek pendukung dalam game, kayak item, untuk senjata, dan lain sebagainya. Untuk game asset artist sendiri, itu biasanya dia generalis, bisa hard surface, bisa organik, tergantung kebutuhannya. Yang kedua, hard surface modeler. Udah pasti kerjanya bikin kendaraan, robot, atau desain produk. Yang ketiga, karakter artis. Karakter artis ini lebih kompleks daripada game artis, karena tugasnya dia modeling dan sculpting karakter. Tapi dia juga bisa bekerja sama dengan game asset artis. Tentukan yang kamu minati, lalu perdalam di jalur itu. Mulai dari sana, kalian bisa berkembang ke bidang selanjutnya. Bangun portofolio online. Punya skill bagus tapi nggak ada yang lihat. Sayang banget. Ibarat pedagang, portofolio itu adalah produk yang akan dilirik oleh calon klien kalian. Penting banget buat kalian update portofolio kalian tiap beberapa bulan sekali dan upload ke platform seperti ArtStation, Behance, Instagram, atau LinkedIn. Barangkali kalian mau mencoba ke ranah yang profesional. Dan jangan lupa, tulis info lengkap pada portofolio kalian. Mulai dari software yang digunakan, waktu pengerjaan, dan tujuan dari proyek itu sendiri. Cari klien pertama. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu cari klien. Mungkin kalian bingung ya, kita mau cari klien tuh dari mana gitu ya, kan banyak banget gitu. Buat kalian yang bingung, coba cek website berikut. Yang pertama, Fiverr. Buat gig modeling mulai dari karakter, hard surface, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Upworker. Upworker ini skala proyeknya lebih besar daripada Fiverr. Dan yang terakhir adalah freelancer.com. Kalian bisa submit penawaran ke proyek yang sedang dibuka. Supaya kalian cepat dilirik oleh klien, jangan lupa buat deskripsi yang jelas pada gig kalian. Pakai gambar rendering yang menarik untuk showcasing produk kalian. Sertakan portofolio meskipun cuma 3-5 proyek. Dan yang terakhir, jangan lupa mulai dari harga yang wajar, jangan kemahalan atau kemurahan. Soft skill yang nggak kalah penting untuk dipelajari. Skill teknis itu penting, tapi soft skill bisa jadi pembeda. Buat kalian yang kerja di bidang freelance, jangan lupa untuk melatih skill komunikasi klien. Kalian harus jawab klien dengan cepat, ramah, dan jelas. Kemudian kalian belajar manajemen waktu. Jangan mepet deadline. Kalian bukan anak kuliahan. Yang ketiga, adaptasi feedback. Namanya kerja di bidang jasa, apalagi desainer, revisi itu udah pasti. Dan yang terakhir adalah disiplin kerja.
kalian itu kerja sendirian, bukan disuruh atasan atau kerja kayak di kantor. Kalian itu akan repeat order kalau kalian bisa diandalkan. Panduan sederhana dalam menentukan harga desain. Ini pertanyaan banyak banget ya. Biasanya orang yang baru mulai freelance itu bingung. Bang, ini harganya berapa ya? Bang, kalau modeling ini harganya gimana ya? Biar kalian nggak bingung, kalian bisa pakai panduan berikut ini. Untuk karakter sederhana, yaitu satu objek dan low poly, harganya itu bisa dari $5 sampai dengan $30. Kemudian ada karakter mid poly, harganya bisa $50 ke atas. Kenapa? Karena biasanya karakter modeling itu udah siap untuk di rigging atau dianimasi. Jadi modelnya itu udah ada wake paint atau dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian itu tinggal gerak-gerakin sesuai dengan kebutuhannya. Atau misalnya untuk hard surface, itu biasanya kendaraannya itu udah siap printing. Jadi kalian harus beberapa detail itu harus dipersiapkan, kayak ketebalannya lah, tingginya, skalanya gimana, itu udah siapin. Makanya harganya lumayan tinggi. Sementara untuk project yang kompleks, ini bisa ratusan dolar. Tapi tergantung bagaimana skill kalian itu sendiri. Tips lainnya juga, kalian bisa siapkan harga paket. Misalnya dari paket basic, standar, atau premium. Untuk layanannya bisa kalian sesuaikan. Misalnya basic ada batasan revisi, untuk premium itu tanpa batasan revisi, itu bisa kalian sesuaikan masing-masing dengan harganya juga. Lalu, kalian juga bisa siapkan template invoice dan kontrak supaya jelas pekerjaannya bagaimana. Dan yang terakhir, jangan jual terlalu mahal atau terlalu murah. Kenapa? Karena hanya diri kalian sendiri yang bisa menghargai value diri sendiri. Nah, kita tadi udah bahas tuh apa aja yang harus disiapkan, langkah-langkahnya bagaimana. Jadi, kalian bisa mulai sebagai freelance 3D artist mulai dari sekarang, meskipun masih pemula. Yang terpenting adalah belajar, konsisten latihan, membangun portofolio, dan kalian siap untuk membuka jasa desain. Tulis di komentar, kalau kalian mau jadi freelance, kalian mau fokus di bidang apa?